tiba-tiba tuh dalam durasi 2 bulan tuh terus-terusan masuk gitu. Ada tes ADHD nggak sih? Saya mau periksa ADHD dong Mbak gitu. Nah itu saya pikir ini ada peran iklan nih gitu yang penekanannya over juga di situ. Ada seorang psikiater yang kritis, mereka itu protes tentang adanya diagnosa ADHD itu sendiri. Ketika dia menantang dirinya, udah saya mau ngetes nih. Dia tes ADHD, dia berikan ke keluarganya gitu, anaknya, istrinya semua suruh tes ADHD. Herannya kata dia, sekeluarga punya kelainan ADHD atau gangguan ADHD. Nah, dia jadi berpikir, apakah ini benar-benar kriteria ADHD itu benar-benar ADHD atau memang kita sudah dikondisikan oleh gadget. Overdiagnosis itu akan rentan dialami oleh kita semua ketika membaca tayangan gitu ya, tentang kriteria atau tanda-tanda salah satu gangguan. Nah, kita biasanya dengan sendiri mencocokkan dengan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai pop psychology. Ini seperti aliran dalam musik ya. Ada pop, ada jazz, ada rock, ada reggae dan lain sebagainya. Tapi ini adalah jenis psikologi yang populer di masyarakat gitu. Ada sisi positif dari psikologi populer ini, tapi juga terselip tentu saja sisi negatifnya. Ya orang merasa penting sekarang untuk belajar psikologi karena terkait dengan kesehatan mental, ada awareness, ada kesadaran bahwa penting untuk mengetahui dasar-dasar psikologi gitu. Ya karena ya sekarang kan orang dikit-dikit mental health, dikit-dikit kesehatan mental, dikit-dikit sakit mental segala macem, dikit-dikit butuh healing gitu. Nah, psikologi populer ini membantu mereka untuk memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Tapi di sisi lain, pop psikologi biasanya itu semacam simplifikasi, bahkan oversimplification, mensimplifikasi konsep-konsep atau penelitian ilmiah yang ada dalam psikologi, dan bahkan bisa terjadi juga distorsi, kesalahpahaman, bahkan penerapannya gitu karena misalkan banyak orang yang tiba-tiba self diagnosis dirinya banyak mikir, overthinking atau membanggakan diri sedikit, NPD, narcissistic personality disorder dan lain sebagainya gitu. Nah, kita akan bincang ini dengan Mbak Dr. Rihab Said Agil Siraj. Beliau adalah seorang konselor dan juga dosen psikologi. Nah, kali ini juga kita ada di rumah beliau. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Rihab. Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak Rihab ya? Sehat, alhamdulillah. Kita akhirnya berjumpa kembali Ketemu lagi, untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih udah kesini. Gimana? Nah, itu kan pop psychology ini sesuatu yang ya banyak video sekarang, buku-buku terbit tentang motivasi-motivasi yang menggugah selera atau menggugah kesadaran orang untuk aware terhadap kesehatan mentalnya gitu. Nah, apakah ya tentu saja tadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Tapi sebenarnya apa sih pop psychology ini dan kenapa dia jadi berkembang gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, pop psychology adalah konsep-konsep atau teori-teori yang bernuansa psikologi atau berasal dari dunia psikologi yang menjadi populer di tengah masyarakat, menjadi bahasa keseharian mereka, dan banyak juga yang istilah klinis tapi menjadi bagian dari komunikasi kita gitu kan. Benar kata Mas Rifki, ada sisi positifnya, tapi ada sisi negatifnya adalah menyebabkan misunderstanding, terus salah penerapan, terus misdiagnosa. Nah, ini kenapa bisa terjadi ya karena peran itu kemajuan teknologi gitu. Dan juga banyak orang yang tertarik di bidang ini gitu ya. Jadi kayak profesi yang lagi ngehits gitu. Nah, jadi semua orang pengen ngebuatin orang atau banyak layanan-layanan yang menawarkan jasa penyembuhan kesehatan mental seperti itu. Dan sayangnya gitu, enggak semua benar-benar paham cara mendalam sehingga ya terjadi seperti ini, dan ini menular gitu kan. Ketika ada anak remaja baca di medsos atau di mana, ya dia terapkan dalam pergaulannya sehari-hari dengan Mas Rifki tahu sendiri kan namanya
Canva atau apa ya, template-template kan pendek-pendek durasinya, ya segitu aja. Jadi kalau melihat dari perkembangan dunia digital ya, dunia medsos gitu ya, itu kan orang nggak bisa berlama-lama melihat video, membaca buku bahkan gitu, semuanya jadi dangkal, semuanya jadi banal. Nah makanya yang penting ya makanya nonton short gitu yang kecil-kecil atau Instagram Reels atau TikTok gitu segala macam. Nah ini kan sisi kulit aja sebenarnya dari psikologi. Dan tentu ini bahayanya besar sekali ya Mbak. Ya bahaya sih gitu kan kalau sampai salah penerapan gitu. Kita sebut contoh misalkan tentang tema inner child nih. Nah jadi kebetulan tuh di medsos itu tema-tema itu tuh kayak bergantian gitu populernya gitu. Kalau dulu yang populer misalkan multiple personality di US ya, saya bicara US, multiple personality itu tahun 1950-an atau 60-an itu ngetren. Nanti tenggelam, nanti muncul lagi apa yang ngetren itu autis. Itu ngetren tuh sempat turun, terus ganti anxiety dan lain-lain. Yang terakhir itu ADHD gitu. Itu menjadi tren juga gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi contoh-contohnya itu salah satunya misalkan temanya kalau di Indonesia ya inner child yang saya lihat gitu. Inner child lagi mendominasi TikTok dan lain-lain gitu. Nah, contoh inner child ini seperti ini, adanya kecenderungan over generalisasi. Nah, inner child-nya luka batin masa kecil ya. Iya, ya. bagian dari masa kecil kita yang terluka gitu kan. Ada trauma. Ada trauma di masa lalu atau masa kecil. Nah, ini kan sifatnya deterministik. Sangat kalau bahasa agama tuh Jabariyah atau Qadariyah sih? Jabariyah. Jabariyah banget gitu. Seolah-olah apapun yang terjadi di masa kecil kita tuh cara pasti 100% itu mempengaruhi diri kita sekarang gitu. Padahal banyak atribut-atribut lain gitu. Saya tidak mengelak gitu bahwa ada pengaruh ya pengalaman masa kecil kita, tapi bukan satu-satunya. Itu yang harus diketahui masyarakat gitu. Ada kontribusi sosial, ada kontribusi lingkungan, ilmu, ya kan, ilmu pengetahuan, apalagi Mas. Iya, ini pergaulan seperti itu ya, permasalahan di sekolah, permasalahan di kantor. Jadi itu semua mempengaruhi kondisi batin kita atau mental kita saat ini. Jadi jangan sampai over kayak jumping judgment gitu. Ini saya begini tuh karena inner child saya macam-macam. Dan itu biasanya dia self diagnosis. Biasanya. Nah, overdiagnosis itu akan rentan dialami oleh remaja yang atau Gen Z atau kita semualah gitu. Ketika membaca tayangan gitu ya tentang kriteria atau tanda-tanda salah satu gangguan, nah kita biasanya dengan sendiri mencocokkan dengan diri kita. Terus kita menganggap bahwa ini kok ada kriteria ada pada saya semua nih gitu, berarti saya ini dong gitu. Nah sekarang lagi ngetren ini ADHD. Kenapa saya bilang ngetren? Karena banyak sekali yang masuk ke admin ceritanya Mas gitu. Mereka tanya di sini ada tes ADHD nggak sih gitu. Itu tiba-tiba tuh dalam durasi 2 bulan itu terus-terusan masuk gitu. Ada tes ADHD nggak sih? Saya mau periksa ADHD dong Mbak gitu. Nah itu saya pikir ini ada peran iklan nih gitu yang penekanannya over juga di situ. Nah sekarang kalau kita kritisi Mas ya gitu, apakah ini benar-benar kriteria ADHD itu benar-benar ADHD atau memang kita sudah dikondisikan oleh gadget gitu? Otak kita maksudnya dikondisikan, dikendalikan oleh gadget. Misal karena gadget itu kan membuat distraksi. Kalau istilah sekarang tuh ada lagi tuh otak popcorn. Ya, popcorn. Popcorn itu. Jadi pikiran kita tuh sulit fokus gitu. Nah, saya pikir itu bukan ADHD gitu kan. Itu kan bisa jadi karena semua banyak dari kalangan kita tuh sudah mengalami itu. Nah, menariknya ada seorang psikiater yang kritis ya. Psikiater itu nggak semuanya sama ya. Ada aliran-alirannya, ada yang kritis, ada yang membela psikolog dan konselor gitu. Saya nggak harus ini ya gitu detail. Mereka itu protes tentang adanya testing ADHD atau dengan diagnosa ADHD itu sendiri. Ketika dia menantang dirinya, udah saya mau ngetes nih. Dia tes ADHD, dia berikan ke keluarganya gitu, anaknya, istrinya semua suruh tes ADHD. Herannya kata dia, sekeluarga
punya kelainan ADHD atau gangguan ADHD. Nah, dia jadi berpikir gitu, ini beneran gangguan atau dia ada atau gimana gitu loh. Ini kok tidak sesuai konteks gitu loh. Ya seperti itu overdiagnosis. Ada lagi misalkan bipolar misalkan. Misalkan emosi kita gampang switch gitu kan ya. Kita langsung nganggapnya wah saya ini jangan-jangan bipolar. Udah saya panik, saya mau ngetes ke psikolog misalkan. Dia harus ke profesional, dilakukan testing dan dilihat sudah berapa lama mengalami gejala ini. Jadi nggak bisa self diagnosis gitu. Dan masalahnya para psikiater psikolognya mudah mendiagnosa juga gitu. Mas tahu nggak apa sih sisi bahaya dari diagnosa itu? Kita menjadi self identify, diagnosa itu menjadi identitas kita. Ya, kita bawa terus dalam hidup kita. Itu yang bahaya, yang harus para profesional itu harus hati-hati gitu. Atau malah menjadi bangga gitu. Anak remaja jadi romantisasi gitu. Aku ada bipolar, please understand me gitu kan. Jadi ada dengan diagnosa ini orang ingin escape dari tanggung jawab, ingin dapat justifikasi. Saya kan bipolar, harusnya kamu ngerti. Misalkan seperti itu akibat dari overdiagnosis yang tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tapi justru oleh para psikiater dan psikolog. Belum lagi memberikan obat. Itu terlalu cepat gitu kan ya, tanpa menggali lebih dalam lagi gitu kan ada apa dan lain-lain. Itu langsung diberikan obat dan itu banyak loh Mas. Saya takut ngomong kayak gini dianggapnya saya anti psikiater. Enggak, saya ngikutin perkembangan. Ada momen-momen tertentu yang harus memang mendapatkan obat, misalkan percobaan bunuh diri dan lain-lain gitu. Jadi nggak usah terburu-buru memberikan obat, tapi cobalah dengan psikoterapi atau terapi talk. Digali, diajak ngobrol seperti itu. Itu lebih baik gitu daripada langsung memberikan obat seperti itu. Dan banyak juga klien-klien saya yang ngomong efek sampingnya dan lain-lain, tapi ya saya nggak paham ya soal kedokterannya, jadi bukan ranah saya. Cuman yang saya lihat refleksi daripada orang-orang atau kritik dari orang-orang yang ada di medsos gitu. Ya, kalau kita bicara tentang pop psychology itu juga ada kaitannya dengan psikologi ini sebagai industri. Jadi ya orang juga psikiater ya psikolog gitu, kenapa mudah mendiagnosis dan kenapa mudah memberikan obat gitu segala macam. Ini kan udah bagian jadi industri gitu. Karena dia melihat curugnya mungkin besar gitu segala macam, tapi lupa akan impactnya itu sangat besar bagi ini, dan itu akan kita bawa terus gitu dalam hidup. Predikat baru kita atau jabatan baru kita atau titel baru kita gitu, bukannya dokter atau master atau apa, tapi titel bipolar, titel ADHD, bukan kiai haji. Nah itu kan luar biasa dampaknya gitu. Nah maksudnya, kita harus membangun juga awareness atau pemahaman, kesadaran, bukan cuma bagi masyarakatnya, tapi juga buat psikiater dan para profesional itu, psikolog dan lain sebagainya. Sebenarnya udah banyak juga sama kayak di Islam aja ada aliran-alirannya juga. Jadi ada gerakan yang anti obat, ada gerakan yang di sana tuh saling mengkritik biasa. Beda, saya bingung sama di Indonesia ya, maksudnya sisi kritisnya tuh kurang gitu. Di sana mah terus ini kritik ini gitu. Sama halnya juga di dunia Timur Tengah gitu, ketika ada tema-tema mental health misalkan narsis atau NPD atau apa, ada sebagian netizen justru mereka kritis gitu. Wah ini nggak bisa diterapkan di semena-mena di culture kita gitu. Ini culture orang Barat misalkan. Nah itu terjadi bukan hanya pada masyarakat, tapi juga pada profesional yang ya itu tadi saya bilang membelok gitu. Padahal di sana sendiri tuh kontradiktif. Salah satu teori, salah satu gitu itu dikritisi biasa gitu. Dan itulah pentingnya critical thinking itu. Dan gimana sih caranya kita tuh kritis, yaitu banyak membandingkan, membaca ini dibandingkan dengan baca ini gitu terus gitu. Jadi nggak terbawa, nggak tersesat gitu ya. Terus apalagi contoh yang lain misalkan daripada pop psychology tidak bijak. Itu dari profesionalnya sendiri. Gitu, misalkan gini, ada tayangan begini. Apakah ibu kamu memiliki ciri-ciri seperti ini dan ini, atau orang tua kamu memiliki ciri begini. Waspadai misalkan. Hati-hati, itu salah satu tanda
NPD atau gangguan personality disorder, ya apa gangguan narcissistic personality disorder gitu. Nah ini kan sudah apa ya, tidak bijak kalau diterapkan di budaya kita ya, budaya Nusantara gitu. Se-narsis-narsisnya orang tua kita, se-NPD-NPD-nya mereka, selama tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan apalagi pelecehan misalkan ya kita nggak bisa apa ya, satu tidak kita nggak bisa mengecap mereka juga, ya itu kan adab ya gitu, harus kita pertimbangkan. Terus saran mereka adalah set boundary, jaga jarak gitu, ya itu nggak bisa. Nah akhirnya yang dilakukan anak-anak muda adalah benar-benar jaga jarak, nggak mau serumah sama orang tuanya, keluar dari rumah, atau nggak mau diajak ngobrol sama orang tua misalkan. Itu salah penerapan. Harusnya kalau dalam Islam itu gimana Mas? Apa ada ayatnya? Oh fitlahuma janahadzulli minar rahmah. Ya kan? Terus waqul rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu kan jelas-jelas Allah bilang di depan orang tua kita harus merendahkan sayap kita. Artinya merendahkan diri dan dari kasih sayang. Tunjukkan kasih sayang kita. Kasih sayang kan luas artinya. Pengertian kita, pemaafan kita, ya kan? Itu bagian dari rahmat kita kepada orang tua gitu. Dan berdoa, akhirnya Allah memberi solusi dan berdoalah rabbighfirli wali walidayya gitu. Jadi mau soal dia NPD atau kita justru yang NPD, nanti dengan doa, pertukaran doa itu nanti ini nanti ada resolusi sendiri gitu. Nggak mungkin orang tua tuh akan kejam selama-lamanya juga enggak. Dan juga kalaupun orang tua kita zolim atau apapun, kalau istilah dulu kan zolim ya, orang tua yang zolim atau orang tua galak misalkan, itu suatu saat juga akan berubah kok gitu, ya kan, itu masalah waktu aja gitu. Nah itu maksudnya kebijaksanaan Timur, kebijaksanaan Islam itu di situ, gitu, jadi nggak pernah ngecap orang tua.